Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Musyawarah Rakyat atau Musra relawan Jokowi menetapkan 3 nama bakal calon presiden dan 4 bakal nama calon wakil presiden 2024. Musra ini sebelumnya digelar di beberapa kota di Indonesia. Tujuannya untuk menjaring nama-nama capres dan cawapres 2024 yang akan direkomendasikan kepada Jokowi sebelum menentukan sikap dukungan. Nama-nama yang masuk daftar capres adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sementara itu, nama-nama yang terjaring untuk menjadi calon wakil presiden mengerucut pada Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Muldoko, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid. Ketua Panitia Musra Relawan Jokowi, dalam proses penjaringan Capres-Cawapres tidak ada pemeringkatan atas nama-nama yang dikerucutkan. Semua diserahkan kepada Jokowi untuk memilih calon-calon yang akan didukung relawan pada Pilpres 2024. Rencananya, Joko Widodo akan menyampaikan arah dukungan pada Pilpres 2024 kepada relawannya dalam acara Puncak Musra di Istora Senayan pada 14 Mei mendatang. Dari sekian banyak relawan Jokowi, lantas organ-organ relawan ini memilih siapa dari beberapa nama yang ada? Apakah semua tegak lurus pada Ganjar Pranowo atau ada pilihan lain, misalnya Prabowo Subianto? Sementara PDIP sendiri memang sudah membentuk sebuah entitas baru yang mengelola relawan. Nah, bagaimana ini? Apa dan bagaimana atau siapa tepatnya sosok pilihan dari relawan-relawan Jokowi yang 14 Mei ini akan mengadakan musra, dan mungkin kita tahu siapa sosok yang dipilih oleh relawan-relawan Jokowi untuk Pilpres 2024. Sekarang yang dipercayakan itu untuk menangani sahabat saya dan kolega kami di DPP, namanya Dr. Ahmad Basarah, yang kalau kita sebut Baskara. Di kantor DPP, kebetulan saya yang menerima yang namanya Sahabat Ganjar. Mereka merealisasikan, memberikan dukungan yang berupa dukungan nyata. Jadi itu berbentuk KTP, Mbak. Ya, 5 juta. Kalau di DKI Jakarta yang kemarin kami terima ada 21 box, itu 240 sekian ribu. Tapi 21 box itu kita terima, dan secara resmi saya terima 1 box, dan kami terima kepengurusan dari teman-teman Sahabat Ganjar, dan mereka menyampaikan bahwa pada saat yang sama mereka melakukan di 34 provinsi. Dan ada yang menarik bahwa antara relawan ini sepanjang pada waktu pengalaman saya sejak di tahun 2012 ya? Waktu gubernur, dan 2014 waktu tim kampanye nasional relawan, bahwa sebenarnya antara relawan dengan juga katakan kader-kader partai, anggota partai, itu sulit dipisahkan. Contohnya kemarin yang hadir itu saya melihat banyak dari kader PDIP juga? Kader PDI Perjuangan, dari ranting, anak ranting, tetapi juga banyak dari masyarakat umum, dan itu sangat menarik. Tapi juga jangan lupa Mbak, Mas Budi Ari ini nanti mau join yang mau join ini. Saya tahun 2005 kan sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, orang nomor 2 di DKI Jakarta. Mas Budi Ari ini salah satu wakil ketua DPD PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya bukan orang-orang lama, bukan orang-orang katakan yang baru kita kenal atau kita katakan bergaul. Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya relawan itu kan dari kata rela dan wan. Ya, artinya sukarela untuk mendukung, dan itu kami lihat kemarin pada saat mereka menyatakan pendukungan. Fenomena relawan kan memang harus diakui muncul semenjak pada DKI 2012 ya. Jadi memang sosoknya adalah Pak Jokowi saat itu. Selain kekuatan mesin politik dari partai, muncul gerakan dari non-partai yang menamakan dirinya relawan. Walaupun dalam perkembangannya kalau kita coba lihat nama-nama yang masuk itu sebetulnya ada persinggungan, ada gray area itu, ada yang memang kader partai juga bergabung dengan relawan, ada yang malah belakangan juga beberapa relawan misalnya tergabung juga akhirnya masuk ke partai. Tetapi kalau ditanya efeknya seperti apa, tentu saja implikasinya secara elektoral bagus ya, ketika seorang calon presiden itu ditopang oleh 2 kekuatan tersebut. Kekuatan mesin partai dan kekuatan relawan. Kenapa saya katakan relawan? Satu, partai walaupun infrastrukturnya itu sampai di level run, misalnya level terbawah,
Tetapi kita ketahui juga party ID kita, party identification atau rasa keterikatan dari konstituen terhadap partai itu di Indonesia belum sebesar di negara-negara maju seperti di Australia, seperti di Amerika Serikat atau beberapa negara lain di Eropa Barat. Sehingga menyebabkan biasanya mesin politik saja itu tidak cukup bisa diandalkan. Artinya gini, seorang calon nggak bisa nih berhitung dengan logika matematika. Misalnya saya sudah mengumpulkan kekuatan dari partai sebesar 30%, belum dalam konteks suara ya atau kursi di parlemen, belum tentu kemudian suaranya menjadi 30%. Karena ketokohan itu menjadi lebih penting. Rasa kepatuhan dari konstituen partai, pemilih partai terhadap partainya itu juga tidak bulat gitu. Nah, itu yang menyebabkan ruang-ruang kosong tadi itu bisa digarap oleh teman-teman relawan kalau bicara secara elektoral. Nah, yang menarik kan sekarang adalah memang pertanyaan ketika Pak Jokowi tidak bisa maju kembali, kekuatan relawan yang masih terbangun sampai sekarang dan berjaga dengan berbagai macam kegiatan dan terkonsolidasi, ada dua yang katakanlah ditafsirkan jadi bagian dari keberlanjutan. Ada Ganjar Pranowo dan ada Pak Prabowo. Kan memang pertanyaannya siapa yang kemudian lebih di-endorse oleh atau lebih ada di hati dari teman-teman relawan Jokowi. Kalau kita lihat dari simbolisasi apa yang dikeluarkan dalam statement Pak Jokowi, ada hal yang menarik. Betul Pak Jokowi mengendorse baik Pak Prabowo ataupun Ganjar Pranowo ya dalam beberapa kesempatan. Yang membedakan adalah Mas Ganjar itu di-endorse-nya itu selalu dalam acara relawan. Yang pertama kalau kita lihat di acara Projo 22 Mei kalau saya tidak salah tahun 2022. Yang kedua ketika ada relawan GBK dikumpulkan. Sementara Pak Prabowo biasanya dalam acara-acara di luar relawan. Jadi kalau menggunakan pembacaan data secara simbolik, bisa saja kita menyimpulkan bahwa di hadapan relawan, Pak Jokowi memang lebih memberikan kode secara eksplisit kepada Ganjar Pranowo dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Kira-kira Jokowi Nusantara ini pilih siapa kalau dikasih pertanyaan langsung? Ini relawan Jokowi Nusantara langsung bisa nyebut nama nggak kira-kira sebelum musrah tanggal 14 nanti? Saya setuju dengan Pak Winarto tadi bilang bahwa simbol-simbol mulai dari pengumuman dari Pak Ganjar di Istana Batu Tulis, beliau datang bersama Ganjar, pulangnya naik satu mobil, kembali lagi ke Solo satu pesawat, dan sholat Id bersama itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi sudah mengarahkan ke Ganjar. Jadi Sekber Jokowi Nusantara sudah melihat itu menjadi suatu tanda atau simbol bahwa itulah yang akan direkomendasi dari Pak Jokowi. Jadi Sekber dengan tegas mengatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden di perhelatan 2024 nanti. Sebenarnya namanya relawan tentu kan punya kehendak kebebasan. Berbeda dengan misalnya struktural partai atau kader partai yang katakan bisa dilakukan misalnya memerintahkan atau misalnya meminta mereka melakukan sesuatu. Tentu relawan berbeda. Relawan melakukan dengan ikhlas, tidak berharap sesuatu atau katakan kan relawan tidak bisa menjadi caleg, tidak bisa kan begitu kan? Tapi yang ada pengalaman kami pada tahun 2014 bahwa kita bisa bersama-sama bekerja sama. Dan ini juga yang dilakukan Mas Ahmad Basarah. Yang bisa dilakukan itu adalah menunjukkan relawan-relawan mana yang bekerja dan kita menunjukkannya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan waktu itu kami langsung melaporkan kepada Ibu Ketua Umum. Pada waktu era kami itu sejumlah 1.788 kelompok relawan. Kelompok Relawan yang totalnya hampir 1 juta, Mbak. Jadi ada yang anggotanya beberapa orang, ada yang anggotanya ada di seluruh Indonesia, beraneka ragam. Karena segmentasi yang mau dicapai juga, bahwa memang segmentasi antara partai dengan relawan memang tidak persis sama. Ada juga masyarakat yang katakan ya tidak berkeinginan kalau didekati melalui partai. Mereka lebih senang didekati melalui komunitas, melalui orang-orang yang dekat dengan mereka, dan itu ada di tubuh relawan. Nah, itulah yang selama pada waktu kerjasama yang kami lakukan, makanya kami menyebutnya pada saat itu tim kampanye nasional relawan, dan kami menyebut diri koordinator. Dan ini juga yang dilakukan oleh Mas Ahmad Basarah dan teman-teman yang ditugaskan di Deks Pemenangan ini adalah bersama-sama relawan untuk memperjuangkan ini, menyamakan visi yang nanti akan dikerjakan oleh Mas Ganjar Pranowo sebagai bentuk meneruskan juga perjuangan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kan begini, tidak boleh satu era selama 10 tahun ini, kemudian setelah itu dikerjakan dengan keinginan sendiri, berbeda. Itu yang diharapkan. Hasil survei terakhir bahwa rakyat Indonesia yang cukup besar menginginkan adanya keberlanjutan dari pembangunan ini. Betul, mungkin ada kekurangan-kekurangan, dan ini yang harus diperbaiki dan dilakukan lebih baik lagi ke depan oleh calon presiden kami yang namanya
Mas Ganjar Pranowo. Nah, inilah konsep-konsep seperti ini dan pemenangan seperti ini yang bisa kita lakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok relawan. Dan sekali lagi, tentu kami sangat menghargai. Bayangkan, orang katakan diberikan transport saja belum tentu mau melakukan pekerjaan. Artinya diberikan, ini mereka melakukannya dengan ikhlas. Mereka melakukannya dengan kesungguhan hatinya. Kenapa? Karena tentu mereka meyakini bahwa pemimpin yang akan mereka pilih ini nanti bisa menginspirasi, mewakili apa yang mereka kehendaki di kemudian hari. Nah, ini yang sebenarnya kita menyamakan supaya geraknya itu begini. Ini sudah dilakukan partainya ya pada saat ini. Ini penetrasi yang kita lakukan partai. Nah, relawan tidak melakukan hal itu lagi kalau boleh ini, tapi melakukan hal yang lain. Bayangkan kalau itu dikerjakan sendiri. Kalau kami menyebutnya konsep itu konsep trisula, bahwa bisa dari relawan, bisa dari partai, dan bisa juga dari mana? Dari kader-kader kita yang ditempatkan di dalam posisi masing-masing, baik di pemerintahan maupun di legislatif. Kalau ini tidak dilakukan secara simultan, nah nanti arsiran atau yang dikerjakan itu bisa hal yang sama juga. Nah, ini yang sebenarnya kami harapkan nanti tentunya ada koordinasi yang baik antara des pemenangan kita dengan saudara-saudara kami, tim para relawan. Seperti kemarin sahabat Ganjar itu seluruh Indonesia loh itu Mbak, langsung datang ke DPP ya? Datang ke DPP. Kalau Projo kira-kira sebelum tanggal 14 Mei sudah mau sebut siapa yang dipilih? Sejak awal kami adalah relawan Jokowi yang tunduk pada perintah Pak Jokowi. Yang namanya relawan Jokowi itu selalu tunduk, taat pada komando Jokowi. Jadi kalau relawan sudah bersikap untuk menentukan pilihan sebelum Pak Jokowi komando, saya tanda tanya. Karena bukan apa-apa, kita menghormati keputusan PD Perjuangan mendukung Ganjar. Kalau soal duluan dukung Ganjar, kita udah dari tahun lalu 21 Mei di Rakernas 5 Projo dong. Udah ada Mas Ganjar waktu itu. Cuman kan kita tidak ke susu. Kita harus dengar lagi suara rakyat, mekanisme. Tapi siapapun, dukung siapapun, buat kami udahlah, nggak ada masalah. Semua orang punya pilihan, gitu. Nggak mau memaksakan siapapun mau dukung siapapun, gitu. Kalau Projo sikapnya sudah sangat jelas. Kami tunduk dan menunggu perintah Pak Jokowi. Tugas musyawarah rakyat Indonesia yang kami gelar selama 10 bulan ini bukan menentukan kita harus mendukung siapa, tetapi menjaring nama-nama yang dikendaki oleh masyarakat seluruh Indonesia, warga yang terlibat dalam musyawarah rakyat dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tentang siapa nama-nama yang menjadi keinginan dan harapan rakyat Indonesia. Nah, nama-nama itu kita serahkan ke Pak Jokowi. Udah Pak Jokowi lah yang putuskan kita harus kemana. Kalau memang bicara dengan musra, apa yang dibilang Pak Budiari tadi benar. Tugas musra atau tujuan musra itu merekam siapa sih yang mau jadi pemimpin ke depan, yang mulai dari Sabang sampai Merauke. Banyak hal-hal yang didapat dari musra itu. Itulah yang mau diserahkan ke Pak Jokowi. Masalah nanti ada arahan Pak Jokowi, itu persepsinya masing-masing bisa berbeda. Kalau yang kita lihat dari simbol-simbol itu, bahwa Jokowi sudah secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa Ganjar lah calon presiden di 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.